Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang aspek pasar dan pemasaran dari Yummy Box. Jadi untuk yang pertama, penentuan harga pada produk ini lebih dilihat dari aspek pasar, di mana sasaran utama yang dituju oleh perusahaan yaitu kalangan muda, di mana harga harus terjangkau dan pas di kantong kalangan anak muda yang sekarang. Jadi produk ini dijual dengan harga 15.000 dengan keuntungan yang kami dapatkan sebesar 2.000. Kami memutuskan harga segitu karena menurut kami yang sebagai mahasiswa harga segitu sangatlah pas di kantong dan sangat terjangkau untuk membeli dessert box. Dan apabila jika kita naikkan harganya, akan kemungkinan penjualan yang kita dapatkan akan semakin sedikit, lalu mahal harganya. Selanjutnya adalah analisa 4P, yaitu product, promotion, price, dan place. Jadi untuk produknya, pada tahapan pertama tentunya kami menghasilkan produk ini dengan dibuat homemade, yang artinya produk ini dihasilkan asli dan dibuat kami sendiri tanpa pengawet, dan bahan yang digunakan pun alami. Dan yang kedua, tentang promotion atau promosi, kami mempromosikan produk Yummy Box ini menggunakan sosial media, terutama via WhatsApp dan juga Instagram. Tetapi kita juga mempromosikan Yummy Box ini secara offline atau secara langsung, secara tatap muka dengan konsumen lainnya. Dan juga public relation, yaitu kita menawarkannya ke beberapa kelas di kampus. Dan yang ketiga adalah price. Seperti yang disebutkan tadi, kami memasang harga yang terjangkau supaya dapat memudahkan anak muda untuk membelinya. Dan yang keempat adalah place. Jadi untuk tempat penjualan kami sangat strategis, yaitu berada di Jalan Gajah Mada dan juga buka di daerah kampus. Tapi juga dibantu dengan penjualan secara online seperti yang disebutkan tadi, bahwa kita juga memasarkan di via WhatsApp dan juga Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dewi Storini, NIM 37. Saya akan melanjutkan presentasi tentang aspek teknis dan operasional. Yang pertama itu ada rencana proses produksi. Proses produksi akan dilakukan di tempat usaha untuk memudahkan proses produksi, karena kami mengusung tema makanan sehat dan fresh. Maka saat ada pemesanan, order, atau pembelian, barulah produk akan kami buat. Dan yang kedua itu ada peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Yang pertama ada mixer, yang kedua ada panci, wadah untuk diserbok, mangkuk besar, dan spatula. Dan lokasi usaha ini berada di Jalan Gajah Mada, tempatnya yang sangat strategis, berdekatan dengan wilayah perkantoran dan industri, mall, dan lain-lain. Lokasi yang sangat pas sekali untuk usaha ini. Dan yang kelima ada pengendalian kualitas. Kualitas produk dapat dikatakan baik karena kami hanya menggunakan bahan-bahan yang bermutu baik dan masih segar. Dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi pelayanan. Pada usaha kami, pelayanan yang ramah dan menyenangkan serta kelembutan, kesopanan tutur kata, dan perilaku dalam melayani konsumen merupakan hal yang paling utama dalam usaha kami. Yang selanjutnya yaitu pelanggan atau konsumen. Dengan mempertahankan cita rasa dan pelayanan yang baik, dan dengan membuat inovasi-inovasi yang kreatif baik di dalam produksi, harga maupun pelayanan, serta sangat memperhatikan kesehatan dan keamanan produk untuk dikonsumsi, maka usaha kami ini yakini akan terus mendapat kepercayaan konsumen. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Penjelasan pertama itu mengenai rencana realisasi investasi. Untuk total investasi dalam jangka waktu 6 bulan berupa sewa lokasi, bahan baku, overhead, tenaga kerja, peralatan produksi, perlengkapan produksi, itu mendapatkan total sebesar 16.201.000. Maka yang selanjutnya yaitu pada rencana dan sumber modal yang dibutuhkan, kita mendapatkan modal itu dari modal pribadi.
dan terdiri dari 11 orang anggota, maka total nilai investasi 16.201.000 itu dibagikan dengan 11 orang, maka didapatkan per orang 1.351.000. Sumber modal sebesar itu berasal dari iuran anggota. Dalam hal ini kendalanya ialah dalam memberikan dana iuran tidak dilakukan secara bersama, sehingga akan mempengaruhi aliran kas masuk dan keluar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kriteria investasi usaha. Yang pertama yaitu metode Net Present Value atau NPV, yaitu selisih antara kas penerimaan dengan arus kas pengeluaran dengan tingkat suku bunga tertentu. Kriteria penilaian NPV yaitu yang pertama, NPV lebih besar dari 0 dinyatakan layak. Yang kedua, NPV kurang dari 0 dinyatakan tidak layak. Yang ketiga, jika NPV sama dengan 0 dinyatakan dalam posisi impas. Yang kedua ada metode Internal Rate of Return atau IRR, yaitu nilai tingkat suku bunga yang membuat Net Present Value atau NPV dari suatu proyek sama dengan 0. IRR memiliki 3 buah nilai di mana pada masing-masing nilai tersebut memiliki makna tersendiri terhadap suatu kriteria investasi. Berikut ini untuk lebih jelasnya kriteria penilaian IRR, yaitu yang pertama, jika IRR lebih besar dari I, usaha dinyatakan layak. Jika IRR kurang dari I, usaha dinyatakan tidak layak. Dan yang terakhir, jika NPV sama dengan 0 dinyatakan dalam posisi impas. Nah, selanjutnya ada tabel perkiraan laba atau rugi usaha per tahun, yaitu ada pendapatan hasil penjualan sebesar 270 juta rupiah. Jadi jumlah pendapatan yaitu 270 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu jumlah biaya tetap, totalnya 4.276.500, dan jumlah biaya variabel yaitu 2.625.000, dan jumlah biaya usaha yaitu 4.541.000, dan total laba bersih yaitu 265.459.000. Kiraan laba selama 5 tahun. Laba hasil penjualan pada tahun 2020 yaitu sebesar 270 juta rupiah. Pada tahun 2021 yaitu 265.459.000 rupiah. Tahun 2022 yaitu 292.004.500. Pada tahun 2023 yaitu 321.204.950. Yang terakhir 2024 yaitu 353.325.409. Yang selanjutnya investasi ditambah biaya produksi 5 tahun yaitu sebesar 16.201.000 ditambah 369 juta ribu. Hasilnya yaitu 385.201.000. Terus total investasi sebesar 385.200.000. Tingkat suku bunganya yaitu 10%. Umur ekonomisnya 5 tahun. Dan selanjutnya depresiasi, yaitu total investasi dikali tingkat bunga yaitu 385.201.000 dikali 10% atau 0,1, yaitu hasilnya 38.520/100. Selanjutnya terdapat tabel EAT, depresiasi, prosit, DF, dan PV prosit. Jumlah dari EAT yaitu 1.991.993.859, sedangkan jumlah prosit yaitu 1.694.594.359, dan jumlah dari PV prosit yaitu 1.016.041.904.
dan cara mencari profit yaitu EAT ditambah depresiasi. Setelah itu cara mencari DF yaitu 1 dibagi 1 tambah tingkat bunganya tersebut yaitu 10%, lalu dipangkat tahun. Jika tahun pertama berarti pangkat pertama atau pangkat 1, dan jika tahun kedua pangkat 2 dan seterusnya. Selanjutnya rumus PV profit yaitu profit dikali DF. Selanjutnya yaitu total investasi yaitu sebesar 385.201.000 dan dikurangi dengan profit tahun 2020 yaitu sebesar 308.520.100. Itu dikurangin hasilnya yaitu 76.680.900. Dan hasil tersebut dikali 12 dan dibagi sebesar 369.044.700. Hasilnya yaitu 2,49 sekian. Maka payback periodnya yaitu 2 tahun 49 hari. Dan cara mencari NPV-nya, PV profit dikurangi PV outlay yaitu 1.016.041.904 dikurangi 385.201.000 sama dengan 977.521.804 dan hasilnya yaitu diterima atau layak. Selanjutnya yaitu IRR, rumusnya yaitu EAT dibagi PV outlay kali 100% sama dengan 1.501.993.859 dibagi 385.201.000 sama dengan hasilnya 3,899 dan hasilnya itu diterima atau layak. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Untuk mencapai penjualan yang maksimal, kami melakukan sebuah strategi dalam pemasaran produknya melalui promosi yang diharapkan mampu mengenalkan produk yang kami jual agar dikenal oleh masyarakat. Dari aspek lingkungannya, bisnis kami ini mengarah pada prospek persaingan dengan bisnis orang lain yang sama. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman bisnis dan kekuatan bisnis di Dessert Oreo Box perlu untuk dianalisis studi kelayakan bisnisnya dan harus mencari banyak cara untuk menarik pelanggan atau konsumen. Salah satu cara dengan strategi kualitas dan mutu serta inovasi yang unggul dan berusaha mencukupi modal dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.